Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengalami hal seperti ini, ada rasa takut yang menyebabkan sakit kepada fisik kita, atau kita sebagai konselor yang memberikan bimbingan kepada klien kita, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat konselor rumah sakit, kali ini kita bercerita tentang seseorang yang mengalami rasa takut sehingga berlabuh kepada harusnya dia dirawat di rumah sakit. Orang menyebutnya dengan istilah psikosomatik, sakit fisikis yang menyebabkan sakit kepada fisiknya. Banyak kasus sebenarnya saya temui di rumah sakit, apalagi kita sudah bekerja selama 13 tahun di rumah sakit. Di seorang ibu berumur 56 tahun yang dia selama 7 hari tidak tidur. Dia mengalami rasa takut yang tidak wajar dalam dirinya, di mana dia mengatakan, kalau saya tidur nanti saya meninggal. Setelah kita jajaki apa yang dia rasakan, ternyata yang membuat dia itu tidak mau tidur. Dan bahkan kalau 10 atau 15 menit saja dia tertidur, dia akan kaget, terkejut, kemudian dia berkeringat, nampak pucat di wajahnya. Kemudian dia menangis. Apa katanya? Ustaz, kayaknya saya ini disantet orang. Dan kalau saya tidur, nanti santet itu datang, membuat saya nanti meninggal dunia. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, ada rasa takut yang menyebabkan sakit kepada fisik kita, atau kita sebagai konselor yang memberikan bimbingan kepada klien kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita perlu memberikan edukasi kepada diri atau kepada klien kita. Edukasi seperti apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Daniel Goleman, Anda adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan. Bahwa manusia ini adalah produk bagaimana dia berpikir tentang dirinya. Maka dia bangun teori emotional intelligence, itu bukunya yang begitu populer. Dia menyebutkan bagaimana seseorang cerdas dalam mengenali dan memahami dirinya, tipe emosional yang ada pada dirinya, apa yang sedang terjadi pada dirinya, bagaimana dirinya ini. Kemudian dia mampu mengendalikan emosional yang ada dalam dirinya, mampu dia menumbuhkan, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian dia bisa cerdas di dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. Ini kecerdasan yang dibangun oleh Daniel Goleman. Nah, manusia adalah produk dari apa yang dia pikirkan. Nah, ibu ini, dia berpikir kalau dia tidur, dia mati. Oleh sebab itu, jangan tidur, karena pasti mati. Nah, kita perlu menjelaskan, kita perlu memberikan kesadaran kepada diri kita ini, bahwa sebenarnya kematian tidak ada hubungannya dengan disihirnya seseorang, dengan disantetnya seseorang, dengan sakitnya seseorang. Tidak boleh. Kata ulama, haram hukumnya kalau seseorang menyandarkan kematiannya dengan sakitnya. Kenapa begitu? Karena babnya itu terpisah. Karena ajal itu sudah ada, sudah jelas. Sedangkan yang cobaan ini juga ada bab yang lain. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan mati. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sesuatu yang kita senangi dan sesuatu yang kita benci, agar kita kembali ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang batas waktu, usia yang telah dijanjikan Allah, tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan.
Terus bagaimana seseorang mengenali rasa takut ini? Syekh Khalid Al-Mushaqi dalam kitab beliau Al-Mukhtasar fil Aqidah menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk rasa takut yang dialami oleh manusia. Nah, di antaranya ada rasa takut yang wajar. Al-khawfut tabi'i, rasa takut yang wajar atas apa yang menimpa dirinya. Dan itu semua orang, lumrah bagi semua orang, kalau dia takut akan hal itu. Seseorang takut akan api yang membakar dirinya. Seseorang takut dengan ancaman orang yang jelas-jelas dia menodongkan senjata, pisau, dan dia harus menghindar. Itu wajar, karena nampak jelas. Dan rasa takut seperti ini harus dipelihara, dijaga dengan baik. Jangan dia terlampau ataupun terkurangi. Yang kedua, ada rasa takut yang harus dibuang jauh-jauh, dihindari. Rasa takut yang tidak wajar. Ada seseorang takut ulat bulu misalnya. Seseorang takut ketinggian. Ya, sama seperti ibu tadi. Seseorang takut tidur. Karena kalau dia tidur, nanti disantet. Ini adalah rasa takut yang tidak wajar dialami seseorang. Nah, ada rasa takut yang wajib ditumbuhkan dalam diri seseorang. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala khawfun 'alaihim wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dia adalah syaitan yang menakut-nakutimu. Dia bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Banyak. Bahwa Allah mengatakan syaitan hanya bisa menakut-nakuti manusia. Dia tidak bisa membunuh. Dia tidak bisa melukai, mencederai. Tapi dia bisa menanamkan rasa takut. Dengan sahabat-sahabatnya yang lain, orang yang mau bekerja sama dengannya. Bisa tukang sihir, bisa tukang santet dan semacamnya. Kata Allah, fala khaufun alaihim. Jangan engkau takut. Wa khafuni, takutlah kepadaku kalau engkau benar-benar dalam keadaan beriman. Ini rasa takut yang harus ditinggalkan dan rasa takut yang harus ditumbuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Fussilat pada ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, dia istiqomah di dalamnya, maka dipastikan dia tidak akan merasakan rasa takut kecuali hanya itu kepada Allah saja. Dipastikan bahwa hidupnya tidak akan dihantui dengan kesedihan. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Bahwa akidahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus edukasi apa yang harus kita berikan kepada diri kita atau kepada klien kita? Memahami kembali tentang makna la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja. Ma makna ilah? Apa yang disebut dengan ilah? Ilah berasal dari kata alihah, yang bermakna adalah sesuatu yang disembah. Dan dia juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang sangat dicintai. Dia juga bermakna sesuatu yang paling ditakuti. Nah, kalau begitu, seseorang yang merasakan rasa takut yang tidak wajar, berarti ada yang tidak duduk dengan pembahasan akidahnya. Bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, bahwa tidak ada yang sangat dicintai kecuali hanya itu Allah, yang tidak ada yang paling ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada juga tidak ada pengharapan yang berlebih di dalam hidup ini kecuali hanya itu kepada Allah. Karena kalau berharap kepada makhluk, makhluk punya keterbatasan. Seseorang akan kecewa. Seseorang akan kecewa. Dan bahkan kalau rasa cinta berlabuh berlebihan kepada makhluk, seseorang nanti akan bisa putus asa. Tentu menjelaskan ini kepada klien, tidak kita memvonis bahwa dia tidak beriman, bukan begitu. Tapi ada teknik-teknik
yang harus kita tumbuhkan, ada cara-cara, pola-pola tertentu yang kita berikan. Nanti di sesi tertentu akan kami jelaskan bagaimana tekniknya, bagaimana tahapannya insya Allah. Setelah kita menjelaskan bahwa dalam teori psikologi, Daniel Goleman, dia mengatakan bahwa Anda adalah produk dari apa yang Anda pikirkan. Dia membangun paling tidak ada 5 konsep kecerdasan emosional. Nah, itu kita perlu menjelaskan kepada klien kita. Kemudian kita jelaskan rasa takut tadi, yang harus dibuang, yang harus dijaga, dipelihara, dan yang harus ditumbuhkan. Nah, setelah itu kita menjelaskan makna dari kata la ilaha illallah. Kembali dia harus belajar bagaimana dia benar-benar duduk ya di dalam akidahnya. Nah, setelah itu yang terakhir kita bisa memberikan teknik penenangan penuh kepada pasien kita, kepada klien kita, atau kepada diri kita. Bagi Anda yang susah tidur, Anda bisa melakukan teknik penenangan penuh kepada diri Anda. Dan karena ini lumayan panjang, insya Allah nanti di lain waktu juga akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.